Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah rahimakumullah, para salikin, para sahabat-sahabat saya, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Pada pagi hari ini kita memulai ngaji kitab Maraqil Ubudiyah. Topiknya masih menyangkut takwa, yang merupakan semuanya itu adalah dalam rangka menjemput ridho Allah. Karena ridho inilah yang menjadikan kita ini dekat dengan Allah, menuju Allah, atau insya Allah kita masuk di dalam Jannatun Na'im. Begitu, jadi kuncinya adalah takwa. Disebutkan di sini adalah la yamutu yadu illa bima fihi ridho. Allah tidak akan mengulurkan sesuatu kepada siapapun kecuali dengan ridho. Wala yamsi birizlihi ila fi ta'ati, dan Allah tidak akan memberikan rahmatnya itu kecuali fi ta'ati, kecuali dalam rangka jalan menuju ya. Jadi kalau kita di luar ridho, di luar kita mendapatkan rahmat, kok kaki tangan kita tidak menuju Allah, ya tidak akan diridhoi. Kira-kira kesimpulannya itu. Nah, sekarang khulasohnya apa dari bicara takwa beberapa kali pertemuan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzu bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasilu anna man istahada bit taqarrubi ila Allah taala. Kesimpulannya, siapa saja yang manistahada, sungguh-sungguh bitaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah illallah ta'ala, bil faraidhi tsumma nawafil, rajin dijaga betul menjalankan faraid yang fardu dan ditambah yang nawafil, qarabahullahu ta'ala ilaihi, maka Allah akan mendekatkan dirinya kepada orang itu. Jadi sekali lagi ini adalah muraqabah wa muqarrabah. Kita harus dalam keadaan dipantau, diawasi, direngkuh oleh Allah, dirangkul oleh Allah. Itu muraqabah. Orang yang sudah suluk, muraqabahnya ada af'al, sifat, ma'iyah dan sebagainya. Semua ada cara zikirnya dalam hal muraqabah. Sifat, af'al, ma'iyah itu seperti apa. Nah, baru di situ artinya kita taqarrub kepada Allah. Kalau sudah taqarrub, maka Allah juga qarrabahullahu ta'ala ilaihi. Allah akan dekat dengan orang seperti ini. Waraqahu min daratil imani ila daratil ihsan, dan Allah akan menaikkan dari tingkatan iman ke tingkatan ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan, akidah, syariat, tasawuf. Karena tasawuf, sufi, thariqah ini tiada lain adalah adab.
orang sering menyebut al-adabu fauqal ilmi. Orang yang beradab itu lebih tinggi derajatnya daripada sekedar orang berilmu. Ya. Kalau sudah ihsan, maka fayasiru ya'budullah ta'ala alal khudur. Maka ia ketika saat menyembah Allah, maka dia akan khudur, hadir. Tidak seperti sebagian banyak orang menghadap pada Allah, tapi akalnya, otaknya, hatinya kemana-mana. Allahu Akbar, takbiratul ihram, tapi saat itu pula sudah diaspora, akalnya itu diaspora kemana-mana, ingat itu, berarti dia tidak khudur, berarti sholatnya tidak ihsan, sholatnya tidak tasawuf, sholatnya tidak tarekoh, sholatnya tidak pakai hati. Wasauki ilaihi ta'ala, dan dia selalu rindu kepada Allah. Tandanya rindu apa? Tandanya adalah kalau kita mudawamah sholat malam. Kalau sedang saat tidak bekerja itu zikir, atau sedang bekerja namanya dzikril darul anjuman bil qalbi. Ada waktu punya wudu, maka kita baca Quran. Itu tandanya syauq ilallah, rindu kepada Allah. Yang jenengan kalau tidak tergetik sama sekali baca Quran, tidak zikir, ya tidak ada rindu itu namanya. Katanya rindu, tapi nggak pernah menyebut nama Allah. Hatta yastiru musyahidan ilahu ta'ala bi'ainil basyir. Kemudian sampai seseorang itu musyahadah. Itu riyadhah, mujahadah, musyahadah. Musyahadah sebagai persaksian bahwa Allah wa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kita dimanapun tempat kita berada. Itu namanya kita sudah dalam posisi musyahadah. Kita sebagai orang Islam ditandai dengan syahadatain. Ketika kita beribadah, maka tandanya adalah musyahadah bi'ainil basyir, dengan mata batin yang dalam. Faka'annahu yarahu ta'ala, seakan-akan kita melihat Allah. Fakhina idin yamtali'u qalbuhu, maka di saat demikian hatinya dipenuhi apa? Bima'rifatin wa mahabbatin. Ini sudah berapa? 5 ya. Mujahadah, riyadhah, musyahadah, ma'rifat, mahabbah. Itu kunci-kunci ketika kita mau dekat dengan Allah, yaitu mujahadah, betul-betul dekat dengan Allah. Tidak boleh, orang Jawa sebut gloma-glami, saenake dhewe, nggak bisa, harus serius. Ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Nggak bisa. Katanya dekat dengan Allah, katanya liya budun, gloma-glame, zikir nggak mau, sholat malam nggak mau, tarekoh aja nggak mau. Loh, kapan mau dekat dengan Allah? Padahal itu adalah jalan. Fal yatimu fihi iman, fal sahalallahu tariqan ila jannah. Ya. Bimakrifat, karena itu sudah ma'rifatullah. Wa mahabbah, dan cintanya kepada Allah. Tsumma la tazalul mahabbata tatazayyadu, kemudian tidak henti-hentinya kecintaannya semakin bertambah. Hatta la yabqa fi qalbi ghairuha, hingga tidak tersisa di dalam hatinya rasa cinta kepada Allah. Nganggur ngobahno tangan zikir, tasbih digawa ngalor ngidul. Nggak bisa. Kalau orang nggak tarekoh nggak bisa gini. Yakin. Dah. Boleh saya katakan 3 kali itu. Kalau orang nggak tarekoh itu tidak sistematis, masif dalam mendekatkan diri pada Allah.
akhirnya itu ketungkul urusan dunia tok. Hatinya itu ghaflah akhirnya. Kalau sudah tarekoh kan sudah minimal berapa ribu kali, kan gitu kan? Ya, berarti terukur, sistematis, masif mendekatkan diri pada Allah. Karena apa? La yabqa fi qalbihi ghairuha. Tidak ada yang abadi di dalam hatinya kecuali mencintai Allah. Fala tastati'a jawarihu an tatba'itha. Maka anggota tubuhnya juga akan bersemangat untuk mendekatkan diri Allah. Kakinya sergap ke masjid, mulutnya sergap itu apa ya? Rajin membaca Quran. Malam kita bangun. Itu artinya karena di dalam hatinya itu sudah dzauq wal syauq, rasa dan rindu kepada Allah. Illa bimuwafaqati ma fi qalbihi, kecuali dengan apa yang ada perintah fi qalbihi, hatinya itu. Hati jangan kalah dengan nafsu. Nafsu dikendalikan. Itu loh, seperti kuda itu loh. Bukan kuda ya, keledai. Keledai kalau kita dulu ada di kampung, ya kerbau lah gitu ya, kalau di kerbau, matanya ditutup, kemudian suruh ngiling padi, kan itu aja. Itu nafsu itu harus dikasih ini, ya, dikasih apa? Tutup mata itu, seperti kuda itu loh. Kuda kalau nggak ditutup matanya gini, jelalatan kemana-mana, nabrak sono nabrak. Manusia juga sama seperti itu. Kalau kolbonnya tidak dicencang, tidak tidak dikendalikan, dia akan nabrak sono nabrak sini. Apapun subhat haram ditabrak saja. Nah, karena itu urusannya urusan hati. Hati itu yang harus di tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi. Tazkiyah dibersihkan, tasfiyatul qalbi dibeningkan mata hatinya. Ala bidziklah, dengan cara bidziklah. Karena tatmainul qulub. Wa hadza walladzi yuqalu fihi lam yanqa fi qalbi illallah. Dan orang ini, orang yang dikatakan mengenal dirinya, tidak ada yang tersiksa, tidak ada yang tersisa dalam hatinya, fi qalbi la yabqa fi qalbi, tidak ada yang tersisa illallah, kecuali Allah, 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 Allah. Keluar nafasnya kita itu adalah safar nadam. Kalau pakai ilmu Thariqah Naqsyabandi namanya safar nadam. Orang berjalan menuju satu keabadian, dan itu keluar nafas kita itu Allah, 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 Allah. Ya, ai ma'rifatuhu, berarti dia makrifat kepada Allah. Wa mahabbatuhu, dan dia mahabbah kepada Allah. Wa dzikruhu, dan dia selalu berzikir kepada Allah fi kulli sa'atin waqtin wa halin, dalam setiap waktu, saat, dan situasi apapun selalu zikrullah. Ya illadzina amanu dzikran katsira fasabbihu bukratan wa asila. Perintahnya itu Bapak, sahabat-sahabat. Itu tidak biasa kalau tidak berthariqah. Sekali lagi, nggak mungkin. Kalau kita tidak kendalikan sistematis diri kita, nggak mungkin. Urusan dunia ketunggul neh, urusan jabatan ketunggul meneh, rebutan jabatan ketunggul lagi, tertutup mata hatinya. Terus dilanjutkan oleh Imam Ghazali dalam matanya itu, walan tasila ayyuhat talib illal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabah qalbika wa jawarihika. Walan tasila ayyuhat talib, wahai kamu tidak akan pernah sampai
wahai pencari kita semua, artinya lid darajatil aliyah, memiliki derajat yang tinggi yang luhur, ya. Ila artinya kesempurnaan tadi, ada mujahadah, ada riyadhah, mahabbah, zikrullah, musyahadah, itu artinya maqamul ihsan, makom ihsan. Makom ihsan itu ya makom adab itu ya makom tarekoh gitu loh. Nggak mungkin sampai kepada makomul ihsan, ya, alladzi wa haqiqat, yang itu merupakan hakikatnya. Kan ada syariat, tarekoh, makrifat, hakikat. Boten sakit jenengan kalau nggak bertarekoh, nggak sampai pada hakikat, itu nggak bisa. Disebutkan tadi apa? Illa qiyamu, dia selalu berdiri untuk menegakkan dirinya bi awamirillah, dengan perintah Allah, illa bi muraqabah, kecuali dia dalam pengawasan qalbika, hatinya, wa jawarihah, dan anggota tubuh. Karena disebutkan ada sekali lagi muraqabah, af'al, seluruh perbuatan kita itu diawasi oleh Allah. Muraqabah sifat, kita ingin mencoba belajar menjadi kamaliatus sifat yang sempurna, yang tamam. Wa muraqabatul ma'iyah, dan seluruhnya ini tiada lain adalah dalam pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada zikirnya masing-masing. Wa dawamu mulahadatika, yaitu terus-menerus dalam pengawasanmu, ay istighol qalbika, yakni menyibukkan hatimu, wastighraqu audhaika ma'allah ta'ala, dan menenggelamkan anggota tubuhmu itu bersama Allah. Adzikru fi kulli yaumin fi kulli sa'atin waqtin wa halin. Gitu Bapak sekalian. Ya saya ngajak pada saya sendiri juga. Karena itu ngalor ngidul ndak usah izin. Kalau nggawa tasbih nggak usah. Ngapain sih izin karo menungso wong sok dianggap wong alim, ngalor ngidul nggawa tasbih. Ya kalau nggak buat tasbih bi qalbi, ya. Ya Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, fi dawamil qadaitika wa anfasika min hini tusbihu ila hinin tumsi. Kalau sudah seperti dawam, kita sudah memudawamkan la qadaika, maka kejapan mata kita, bi'ainika wa anfasika, dan nafas kita itu khina tusbihu ila khunitum sih, dari sembah pagi sampai sore akan selalu berzikir pada Allah. Fa idza aradtal muraqabah, ini mulai, apabila engkau hendak menjadikan dirimu muraqabah kepada Allah, fa'lam annallahu ta'ala muttali'un, ketahuilah maka Allah itu zat yang maha mengerti. Ay alimun, Allah itu tahu. Sok menghadap Allah atau pura-pura menghadap Allah atau main-main berhadap pada Allah itu tahu. Iya, 5 kali absen. Seperti pegawai pagi absen, sore pulang. Tapi hatinya tidak di situ. Nggak ada rasa, nggak ada rindu pada Allah, ya. Maka dengan demikian, ala dhamirika, Allah Maha tahu apa yang ada di dalam batinmu, ay qalbika, artinya di hati kita, wa musarrifun, dan Allah yang Maha mengawasi, au nadhirun, yaitu yang Maha melihat, ala dhahirika wa batinika, Allah mengetahui apa yang ada di zahir dan batin.
Zahir kita, zahir panjenengan menghadap Allah, sholat 5 kali, tapi batinnya tidak. Seperti jenengan ketemu dengan gubernur, presiden, ya, fisiknya datang, tapi batinnya melayang. Bahkan matanya jelalatan tidak melihat Allah, tidak khudur. Lihat ornamen yang ada di kantor presiden, kantor gubernur, lu ngono loh, jarine rindu, seneng dengan Allah. Lu matanya jelalatan urusan dunia terus kok. Abot gitu. Dandani hati itu abot. Betulin hati itu berat. Tapi harus dicoba. Harus dilakukan melalui bit thariqah, dengan masuk thariqah. Wa muhitun, artinya Allah adalah mencukupi, ya, maha mengetahui secara sempurna bi jam'il khodika wa khotaritika fi balika. Allah tahu semua yang ada di khotroh, lintasan hatimu, ya, fi balika, ya, di dalam hati kita, wa khutuwatika, dan langkah-langkahmu, birijlika, kaki kita mau kemana tahu, karena ada khotroh. Kakinya niatnya mau ke masjid, tapi tahu-tahu ngelayap kemana. Artinya khotroh itu hatinya tidak betul-betul muraqabah. Wasairi sakanika, dan Allah juga tahu terhadap diri diamu fil ma'asi, berbagai kemaksiatan, wa ta'at, apakah juga maksiat dan taat, wa kharakika, dan seluruh gerak-gerikmu fi dzalika, di dalam hal apakah kamu itu maksiat atau kamu itu taat. Wa innaka fi mukhalatika, dan sesungguhnya kamu di saat berinteraksi dirimu ma'annas, bersama orang, wa khalwatika, atau kamu sedang sendiri, binafsika, dirimu sendiri, mutarratidun, yaitu mundar mandir, ya, wa hadiron, dan kamu hadir, baina yadaihi, di hadapan Allah Ta'ala, fala yaskun fil mulki, maka tidak akan diam di kerajaan kecil dan kerajaan besar. Artinya adalah lil mubalaghatil wal murati bidzalika fil ardi wasama. Allah tahu yang kita cari dunia itu apa, dunia untuk apa, itu tahu. Ukuran seseorang itu apa, itu sudah tahu. Karena itu kita nggak usah terlalu risau urusan dunia. Kerja aja, jalanin aja, nanti sampai finish. Pegawai negeri ya 60, 58, 60, nanti sampai. Nggak usah nabrak sana nabrak sini. Jadi direksi juga gitu, 5 tahunan, LHP dipilih meneh. Nah kita aja jalanin dengan baik, karena Allah tahu. Nah, sakinun walayataharuka, sesuatu yang diam dan tidak akan bergerak, mutaharrikun ila wajabbarus samawati wa'at mutali alaih, sesuatu yang bergerak melakukan zat penguasa langit dan bumi yang selalu mengawasinya. Artinya apa? Aw ala kulli minas sakini wal mutaharrik, sesuatu yang diam atau yang gerak, Allah Maha tahu. Maka dengan demikian ya'lamu khainatal a'yuni, maka Allah mengetahui, ya, akan pandangan mata mana yang berkhianat. Ya, ini pengkhianatan mata, artinya apa? Aijinatuha allati akhfa ma yaqa'u min af'alid dhahir, yaitu pengkhianat mata yang hal itu adalah paling samar yang sering terjadi dalam perbuatan lahiriah. Ya, maksiat mata itu kelihatan. Wa wal isarah bil ain kadza qalahu syaribiyun, khianat mata itu berisyarat dengan menggunakan mata, demikian menurut Syekh Asy-Syarbini. Ya, terakhir Bapak Ibu sekalian, wa yasihu ayyakuna dzalika min idzafatil sifatil lil mausuf, artinya dan sah kalau keadaan kalimat, artinya khianat mata tadi,
penyandaran sifat kepada hal yang disifati lil mausufi. Ail aini khainati bi musyarakatiha an-nadhara ila ma la yahilu, artinya mata berkhianat dengan mencuri mata pandangan sesuatu yang tidak dihalalkan. Jadi mata itu juga bisa bermaksiat. Nah, karena itu yang disebut mata dikendalikan oleh nafsu. Wa ma tukhfi sudur, dan segala sesuatu yang disembahkan dalam hatimu Allah juga tahu. Al qulubu minal azmi ala fi'lil maksiati wa ta'at, berupa rencana untuk melakukan maksiat ataupun taat, Allah Maha tahu. Wa ya'lamu sirru wa akhfa, dan Allah mengetahui hal apa yang rahasia dan yang lebih tersembunyi lagi. Qala Ibnu Abbas as-sirru matasuru fi nafsika. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan hal yang rahasia adalah sesuatu yang kamu rahasiakan di dalam hatimu. Wa akhfas sirri wa ma yulkihillahu ta'ala fi qalbi mim butin. Sedangkan rasa yang paling tersembunyi yaitu sesuatu yang Allah Ta'ala menyampaikan rasa itu ya, kepada dirimu jauh-jauh hari. Wala ta'lamu annaka sanahtitu bihi nafsika, namun kamu tidak mengetahui bahwa kamu akan mengatakan hal itu rahasia pada dirimu sendiri. Kamu bohong pada diri sendiri, tetapi Allah juga tahu. Ya, li'annaka la ta'lamu ma tusirrul yauma wa lam ta'lam ma yusirru ghadan, karena sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang akan kamu rahasiakan pada hari ini dan kamu rahasiakan besok. Allah tetap akan tahu. Wallahu ya'lamu ma asrartul yaum, sedangkan Allah mengetahui apa yang akan kamu rahasiakan pada hari ini, wa ma tusirru ghadan, dan apa yang akan kamu rahasiakan besok. Maka dengan demikian kunci dari ini Bapak Ibu sekalian adalah bahwa kita harus membenarkan hati, biar mata, telinga, tangan, semua itu dalam kendali perintah qalbun. Al-qalbun al-malik. Qalbun itu kal malik, raja. Wal aql kal wazir, sedangkan akal itu seperti menteri yang diperintahkan oleh raja. Terakhir, maqala batul masyayikh, sebagian masyayikh mengatakan fa idza dawama abidu ala hadza dzikri wallahu sahidillahi khadirillahu muttali'un alayya. Apabila seorang ahli ibadah senantiasa melanggengkan, mengucapkan zikirnya itu, yaitu Allahu syahid, Allah menyaksikan, Allahu hadir, Allah hadir pada kita, Allahu mutali'un, Allah yang mengawasi diri kita, a'anallahu ta'ala alal muraqabah madhkurati intaha, maka Allah telah membantunya untuk melakukan pengawasan tersebut. Ini persis muraqabah af'al, muraqabah sifat, wa muraqabah ma'iyah. Ini dalilnya di sini. Dan ya Bapak sekalian yang sudah selesai pada muraqabah itu, Allah telah menjadikan musyahadah diri kita dengan Allah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.